Di awal film, diceritakan ada sekelompok remaja. Mereka adalah Nick, Sean, Alia, Ade, Fiza, Wari, dan Keci. Pada saat itu, mereka sedang liburan di sebuah hutan. Nick, Sean, Ade, Wari, dan Keci adalah seorang siswa asrama. Sementara Alia dan Fiza hanya sekedar ikut dan mengantarkan mereka pergi liburan saja. Alia sendiri adalah kakaknya Adli. Ternyata Wari diam-diam menyukai Alia. Wari yang membawa kamera memanfaatkannya untuk mencoba mendekati Alia. Hari itu, mereka sangat menikmati liburannya. Di saat orang-orang sedang berkumpul bersama, Wari berjalan-jalan dengan kameranya dan menikmati suasana hutan sendirian. Saat itu, dia tak sengaja menginjak sebuah botol yang tergeletak di tanah. Botol itu masih utuh dan masih tertutup. Karena merasa penasaran, Wari lalu membuka tutup botol tersebut. Dari dalam botol itu, mengeluarkan kepulan asap. Dan di saat bersamaan, tangan Wari tergores hingga akhirnya botolnya terjatuh dan pecah. Wari terkejut dengan isi dari botol tersebut. Di sana, terlihat ada sejenis hewan yang sudah membusuk. Dan tiba-tiba, Wari dikagetkan dengan suara yang memanggil dirinya dari arah semak-semak. Namun, tak berselang lama, terdengar teman-temannya pun memanggil dirinya. Wari tidak begitu menghiraukan apa yang barusan terjadi. Dia pun pergi dari sana dan menghampiri yang lainnya. Tak jauh dari sana, ternyata masih banyak botol-botol seperti botol yang ditemukan oleh Wari berserakan di tanah. Dan di antara botol-botol itu, terdapat pula sebuah sesajen. Lalu di sebuah pohon, terdapat sebuah tulisan yang menggunakan darah. Di asrama, kita diperkenalkan kepada seorang Ustadz Najim. Di sana terdapat luka di tangan Ustadz tersebut. Diketahui kalau Ustadz Najim telah mengalami kecelakaan mobil. Malangnya, dari kecelakaan tersebut, istri dan anak-anaknya harus tewas. Dia dipanggil oleh pimpinan asrama untuk menjaga asrama tersebut selama pimpinan pergi. Lalu, Sin berpindah kembali kepada mereka. Tibalah waktunya mereka untuk kembali pulang. Singkat cerita, sampailah mereka di depan asrama. Ternyata, mereka bolos dari asrama hanya untuk bisa liburan keluar. Karena pintu gerbang utama ditutup, mereka terpaksa harus masuk melalui pintu belakang. Setelah mengucapkan salam perpisahan, mereka pun kembali masuk. Lalu, Fiza dan Alia pun kembali pulang ke rumah. Setelah kepulangan mereka dari liburan ke hutan itu, hanya Wari saja yang tiba-tiba mengalami gangguan aneh. Dia mendengar ada suara seseorang memanggil namanya dari arah gudang. Wari pun lalu mencoba untuk memeriksanya, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka berhasil selamat masuk tanpa diketahui oleh satpam penjaga. Namun sayang, mereka berenam harus ketahuan bolos oleh Ustadz Najim. Apapun alasannya, mereka sudah tidak bisa lagi membohongi Ustadz Najim. Sebagai hukuman, mereka disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Di antara mereka, hanya Wari saja yang dari tadi tidak terlihat lagi. Setelah itu, tiba-tiba listrik di asrama kini malah padam. Selain listrik padam, sekarang semua sinyal handphone pun tidak ada. Sementara di sisi lain, Wari kini mulai bertingkah aneh. Dia hanya berdiri terdiam saja. Lalu kita diperlihatkan bayangan saat dia berada di hutan dan menemukan botol itu. Ternyata, akibat kepulan dari asap yang Wari hirup dari dalam botol, kini merubah Wari menjadi aneh dan terlihat wajahnya menjadi pucat. Tak lama kemudian, Wari merasa mual dan muntah-muntah. Untung saja, Nick, Sean, dan yang lainnya menemukan Wari di sana. Awalnya, mereka menganggap Wari hanya demam biasa saja. Lalu, mereka membawa Wari ke kamar. Adli akan mencari obat, sementara yang lainnya diminta untuk menjaga Wari. Perlahan, Wari kini mulai memberontak. Mereka tak sadar
kalau Wari sebenarnya sudah kerasukan. Di sisi lain, bertemulah Adli dengan Pak Ustadz Najim. Dia lalu memberitahukan kepada Ustadz soal keadaan Wari saat ini. Wari makin menjadi-jadi. Kini, dari dalam mulutnya mengeluarkan cairan hitam. Dan tiba-tiba, Wari kini bertingkah menjadi seperti zombie. Wari mulai berusaha menyerang mereka semua. Dan di waktu yang bersamaan, Pak Ustadz pun datang. Wari yang melihat ada cahaya, langsung berlari menjauh. Mereka tidak tahu kenapa Wari bisa menjadi seperti itu. Dan kini, mereka harus terjebak di asrama dengan kondisi mati lampu, dan Wari yang berubah menjadi seperti zombie. Ternyata, Wari yang kini sudah berubah, berdampak kepada semua siswa lainnya yang ada di asrama. Wari menyerang orang-orang di sana, dan membuat mereka semua kerasukan, sama seperti dirinya. Dengan cara menuliskan sebuah simbol di tubuh si korban, mereka langsung kerasukan. Lalu, tak lama kemudian, orang itu pun bangkit kembali, seperti layaknya orang yang terinfeksi virus dan berubah menjadi zombie. Dalam waktu yang singkat, orang-orang di sana pun satu persatu mulai berubah. Adli dan Pak Ustadz sibuk mencari keberadaan Wari, sekaligus mencari lokasi yang memiliki sinyal. Mereka belum sadar kalau para zombie kini sudah mulai berkeliaran. Ustadz Najim memasuki salah satu ruangan, dan betapa terkejutnya dia melihat mereka yang kini sudah berubah seperti monster dan memakan tubuh temannya sendiri. Ustadz Najim berusaha berlari menghindari kejaran mereka, dan dia hampir saja menjadi mangsa. Tapi untung saja, Pak Ustadz menyorotkan lampu senternya. Dan seketika, zombie yang menyerang dia pun langsung kabur. Ternyata, kelemahan para zombie itu adalah mereka tidak bisa melihat cahaya lampu. Keadaan di asrama kini sudah semakin kacau. Banyak korban berjatuhan, dan mereka sudah berubah menjadi zombie. Adli yang berada di luar masih berusaha mencari sinyal handphone. Pada akhirnya, dia pun mendapatkan sinyal, walaupun hanya sedikit. Dia lalu segera mencoba untuk menghubungi kakaknya. Namun, karena sinyal yang buruk, telepon dari Adli tidak terlalu jelas terdengar oleh Alia. Tak lama kemudian, keberadaan Adli diketahui oleh para zombie. Adli mencoba untuk bertahan, namun sayang, dia harus terkena gigitan dari zombie. Adli masih bisa melawan, dia menikam zombie itu dengan gunting. Dan setelah dia melihatnya, ternyata zombie itu adalah Wari. Wari tidak benar-benar mati, tak lama kemudian, dia pun bangkit kembali. Setelah telepon tadi, Alia merasa tidak enak hati. Dia lalu meminta Feza untuk kembali ke asrama. Dia takut kalau terjadi sesuatu kepada Adli. Ustadz Najib yang masih berada di luar melihat orang-orang yang kerasukan itu berkumpul di suatu tempat. Dan Wari juga terlihat ada di tengah-tengah mereka. Wari menjadi pemimpin dari para zombie tersebut. Di sisi lain, Adli kembali masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar masih ada Sam dan juga Keci. Mereka semua belum tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Wari yang berada di salah satu ruangan, dia membuat simbol-simbol tulisan yang sama dengan yang ada di dalam hutan. Diduga kalau itu semua semacam ritual pemujaan kepada iblis. Di sisi lain, Alia dan Feza pun sampai di depan gerbang asrama. Melihat kondisi asrama yang kini sudah gelap gulita, semakin meyakinkan Alia kalau ada sesuatu yang sedang terjadi. Adli dan Keci kembali keluar untuk mencari Ustadz Najim. Namun, Adli kini mulai merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya. Dia mulai muntah-muntah dan gejalanya sama persis seperti yang dialami oleh Wari sebelumnya. Adli sudah mulai curiga dengan kondisi keadaannya. Lalu,
Dia minta kepada Keci untuk kembali ke kamar. Adli keluar untuk mengalihkan si zombie, dan saat si zombie menyerang Adli, si zombie itu seperti tahu dengan mencium aroma tubuhnya kalau Adli adalah bagian dari mereka. Mengetahui hal tersebut, Adli pun sadar kalau dia kini sudah berubah seperti mereka. Alia dan Feyza mencoba masuk melalui jalan belakang. Mereka belum tahu apa yang terjadi. Dan tiba-tiba mereka pun kini diburu oleh zombie yang ada di sana. Untung saja Ustadz Najim dan Satpam mendengar teriakan mereka. Ustadz Najim sudah tahu kelemahan para zombie. Dia lalu menyerang dengan menggunakan lampu senter yang diarahkan ke muka si zombie. Mereka semua kini berkumpul kembali di dalam kamar. Alia menanyakan keberadaan Ade. Dan tak lama kemudian, Keci kembali ke kamar dengan wajah yang sangat ketakutan. Lalu dia mengatakan kalau Ade kini menjadi seperti Wari. Keadaan sudah semakin kacau, ditambah lagi Keci dan Sam malah bertengkar. Mereka harus mencari cara untuk bisa keluar dari asrama. Sedangkan kunci mobil Feyza yang ada di tas malah terbawa oleh si zombie. Ustadz Najim memberitahukan kepada mereka semua kalau para zombie itu takut dengan cahaya lampu. Harapan mereka satu-satunya untuk bisa selamat adalah menghidupkan genset yang ada di gudang. Namun genset itu kini kondisinya rusak. Kebetulan Feyza sendiri adalah seorang montir. Mungkin saja Feyza bisa menghidupkannya kembali. Tapi tidak mungkin jika mereka semua ikut dengan Feyza ke gudang. Di sini, Ustadz Najim merencanakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian para zombie. Lalu, mereka pun diminta untuk berpencar dan bertahan sekuat mungkin sampai genset itu menyala. Sedangkan Ustadz Najim bersama Alia akan menuju ke lantai atas untuk mencari sinyal handphone. Nik yang masih dalam keadaan sakit tetap menunggu di dalam kamar. Adli yang masih setengah tersadar bertemu kembali dengan Wari yang ada di salah satu ruangan. Wari mempengaruhi pikiran Adli dan Adli langsung terdiam. Dia meminta Adli untuk ikut bersamanya. Wari lalu menuliskan simbol-simbol tersebut ke wajahnya Adli. Dan seketika, Adli kini sudah berubah total menjadi bagian dari mereka. Di tengah perjalanan, Ustadz Najim dan Alia malah bertemu dengan Adli. Awalnya, Alia tidak tahu dan mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba saja, Adli langsung menyerang Alia. Ustadz Najim mencoba melawan Adli, tapi ternyata Adli sangatlah kuat. Kini, Adli mencoba menyerang Alia. Namun, hubungan darah antara Adli dengan Alia mampu membuat Adli sedikit bisa tersadar kembali. Adli lalu melepaskan Alia. Adli tahu kalau dirinya sudah tidak akan bisa bertahan lama. Dia sempat pamit kepada Alia dan meminta Alia untuk menjaga ibu dan ayah mereka. Sebelum terlambat, Adli lebih memilih menjatuhkan dirinya dari lantai atas. Dan kini, Ustadz Najim dan Alia diburu para zombie lainnya. Mereka lalu bersembunyi di salah satu ruangan. Namun ternyata di ruangan itu, mereka malah bertemu para zombie lainnya. Sam dan Nick mencoba menyusul mereka ke gudang. Namun sayang, mereka pun tak luput dari buruan para zombie yang kini semakin mengganas. Sementara di gudang, Feyza, Satpam, dan Keci pun harus berjuang bertahan dari para zombie yang sudah mulai berdatangan. Satu persatu, mereka menjadi korban. Kini, Satpam pun harus menjadi santapan para zombie. Tapi Keci dan Feyza berhasil menutup kembali pintunya. Ustadz Najim dan Alia masih mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, karena para zombie yang sudah semakin banyak dan semakin ganas, Ustadz Najim pun kewalahan dan harus terkena gigitan si zombie. Lalu, tiba-tiba para zombie itu berhenti bergerak.
Tak lama kemudian, Wari yang menjadi pemimpin mereka pun muncul. Wari mencoba untuk mempengaruhi pikiran Ustadz Najim. Dia berkata, jika Ustadz ikut bersama dengan Wari, maka tidak akan ada lagi penderitaan yang akan dialami oleh Ustadz Najim. Tak hanya sampai di situ saja, Wari mencoba mengingatkan Ustadz Najim kepada istri dan anak-anaknya, momen pada saat mereka mengalami kecelakaan. Wari menunjukkan sosok Sarah di hadapan Ustadz Najim. Sayangnya, Ustadz Najim tergoda oleh rayuan Wari. Dia malah mengikuti ajakannya Sarah, yang padahal itu semua hanya tipu daya setan. Sebelum semuanya terlambat, Ustadz Najim membawa Alia keluar lewat pintu belakang dan meminta dia untuk kembali menemui Faiza di gudang. Ustadz sadar kalau dirinya sudah terjebak ajakan dari Wari, maka dia tidak akan bisa selamat lagi. Dan sebelum semuanya terlambat, Ustadz meminta Alia untuk segera pergi meninggalkan dia. Ustadz Najim lalu membuka tabung gas yang berada di sana. Sebelum dia menjadi bagian dari mereka, Ustadz Najim memilih untuk meledakkan ruangan tersebut dan membunuh para zombie yang ada di sana. Di saat yang bersamaan, Faiza dan Keci akhirnya berhasil menghidupkan gensetnya. Dan setelah lampu menyala, seketika itu juga, para zombie langsung mati berjatuhan. Dari sekian banyak orang yang berada di asrama, tersisa hanya tinggal Alia, Faiza, dan Keci yang masih berhasil selamat. Pihak media hanya mengetahui kalau kematian orang-orang di sana terjadi karena kebakaran. Dan di akhir film, ternyata masih ada korban lainnya yang bisa terselamatkan. Belum diketahui siapa dia, karena mukanya yang telah habis terbakar. Dan tiba-tiba,